Setelah Israel digempur ratusan roket dari Iran, kini giliran Houthi yang beraksi. Militan Yaman itu juga melesatkan serangan ke pos-pos militer Israel sehari setelah Iran menyerang. 3 rudal bersayap Quds 5 ditembakkan ke Israel pada Rabu 2 Oktober 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Houthi Yahya Sari dalam pernyataannya. Rudal Quds 5 itu disebut berhasil mencapai targetnya. Dalam pernyataannya, Sari mengungkapkan bahwa Houthi siap bertempur dalam operasi Janji Jujur 2 Iran untuk menumpas musuh. Dikutip dari Tribun News, Houthi juga memperingatkan negara-negara sekutu Israel, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu disebut berada dalam bahaya jika terus-terusan mendukung negara Zionis. Houthi pun mengaku tak ragu untuk memperluas operasi militernya terhadap Israel. Militan Yaman itu menegaskan bakal menyerang sampai agresi di Gaza dan Lebanon berakhir. Kelompok Hizbullah sukses menggagalkan upaya penyusupan yang dilakukan pasukan Israel. Diketahui militer Zionis itu mencoba untuk merangsek masuk ke Lebanon Selatan. Bentrokan antara Hizbullah dan pasukan Israel terjadi pada Rabu 2 Oktober 2024 dini hari. Lebih dari 30 perwira dan tentara Zionis diam-diam menyusup. Dikutip dari Tribun News, pasukan infanteri Israel berupaya memasuki kota Odeiseh yang terletak di distrik Marjeyoun dan Farkila. Militan Lebanon tersebut lantas melakukan penyergapan yang dirancang dengan matang. Konfrontasi sengit pun terjadi dan menimbulkan kerugian pada pasukan Israel. Para serdadu Zionis itu pun berhasil dipukul mundur dari Lebanon Selatan. Hizbullah mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza dan demi membela Lebanon. Seperti diketahui, pertempuran di sepanjang perbatasan Lebanon memanas selesai pembunuhan terhadap pimpinan tertinggi Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel kembali melancarkan serangannya ke ibu kota Lebanon Beirut pada Kamis 3 Oktober 2024 dini hari. Serangan tersebut merupakan kali kedua yang dilakukan Israel ke Beirut sejak perang pecah tahun lalu. 3 ledakan besar dilaporkan terdengar di daerah pinggiran kota Beirut Selatan. Daerah tersebut merupakan wilayah tempat pemimpin tertinggi Hizbullah Hasan Nasrallah terbunuh dalam serangan udara IDF. Sedikitnya 6 orang dikabarkan tewas dan belasan lainnya terluka. Sejumlah rekaman beredar dan memperlihatkan saat IDF menjatuhkan bomnya. Rudal yang ditembakkan Israel itu mengenai bangunan apartemen. Terlihat api pun menyambar dan melalap salah satu lantai di bangunan bertingkat tersebut. Dikutip dari Arab News, IDF menargetkan serangannya ke sebuah fasilitas penyelamatan Hizbullah di jantung kota Beirut. Para saksi mata mengaku bahwa mereka mendengar ledakan besar.
Israel dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan serangan balasan ke Iran seusai digempur ratusan rudal. Seperti diketahui, Iran melesatkan rudal-rudal balistiknya ke pangkalan-pangkalan militer Zionis pada Selasa 1 Oktober 2024. Dikutip dari Middle East Monitor, Israel disebut-sebut bakal menyasar infrastruktur strategis Iran. Situs minyak, gas, dan nuklir dikabarkan menjadi target serangan balas dendam Israel. Menyusul serangan ratusan rudal pada Selasa malam itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Iran telah melakukan kesalahan besar. Ia juga menyebut bahwa Iran akan membayar semua tindakan yang telah dilakukan pada Israel. Netanyahu menambahkan, Israel akan menyerang siapapun yang mengusik negaranya. Pembalasan atas serangan Iran diduga akan terjadi tidak lama lagi. Hal itu lantaran Netanyahu telah mengadakan pertemuan dengan para kepala keamanan Israel. Pertemuan itu berlangsung di markas besar militer di Tel Aviv pada Rabu 2 Oktober 2024. Dilaporkan, pertemuan itu diakhiri dengan kesepakatan bahwa Israel bakal merespons serangan Iran itu secara militer. Selama 362 hari berturut-turut, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menghadapi pasukan Israel. Terbaru, Al-Qassam melakukan penyergapan lingkungan Al-Tanur, timur kota Rafah, selatan jalur Gaza. Sayap militan Hamas itu berhasil melumpuhkan pasukan Zionis beserta tanknya dalam sekali tembak. Dalam rekaman yang dibagikan pada Kamis 3 Oktober 2024, seorang tentara Israel terlihat keluar dari dalam tank. Ia kemudian asyik merekam kondisi Gaza yang penuh reruntuhan dengan ponselnya. Prajurit IDF itu kemudian melamun sambil memandangi rekannya yang sibuk mengoperasikan bulldozer di dekatnya. Kelengahan prajurit IDF itu pun menjadi sasaran empuk bagi Al-Qassam. Peluru Al-Yasin 105 seketika melesat dan meledakkan tentara Israel beserta tank yang dinaikinya. Selain itu, Al-Qassam juga menarget tank Merkava lainnya dan bulldozer D9 Zionis. Ketegangan kembali terjadi di tepi barat seusai pasukan Israel atau IDF melakukan penyerangan. Diketahui IDF menyerang sebuah mobil ambulans yang berisi 6 para medis. Mereka dalam perjalanan untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka di kamp pengungsi Balatan Nablus. Dikutip dari Tribun News, dilaporkan saat para medis hendak mengevakuasi korban, mereka justru dihujani tembakan. Lewat pernyataannya di X, Selasa 1 Oktober 2024, Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS membagikan potret ambulans yang berlubang. Sejumlah peluru menembus jendela ambulans PRCS dan melukai para medis yang ada di dalamnya. Selain ditembaki, ambulans tersebut juga sempat ditahan oleh pasukan Israel selama 1 jam. IDF bahkan melarang tim medis PRCS itu untuk membawa korban luka ke rumah sakit. PRCS pun mengecam tindakan militer Israel yang dinilainya dilakukan dengan sengaja.
8 tentara Israel tewas dalam pertempuran sengit dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui bentrokan itu terjadi pada Rabu 2 Oktober 2024. Seorang kapten IDF juga menjadi satu dari 8 tentara Israel yang tewas. Dikutip dari Tribun News, kabar tewasnya 8 tentara Israel itu dikonfirmasi oleh Hizbullah dan IDF. Hizbullah mengatakan sejumlah besar prajurit IDF itu tewas saat bentrokan langsung di Adaisah dan Maron al-Rash di Lebanon Selatan. Tentara-tentara yang tewas itu kemudian dievakuasi menggunakan helikopter. Dalam sebuah rekaman, terlihat 2 helikopter datang untuk mengangkut jasad-jasad IDF yang terbunuh. Tampak pula sejumlah tentara Zionis berlari sambil menandu jenazah rekannya yang tewas di Lebanon Selatan. Mayat-mayat itu kemudian diterbangkan ke Israel menggunakan helikopter tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Israel agar tak gegabah melakukan serangan balasan ke Iran. Biden menuntut Israel bertindak rasional dan proporsional bila ingin melakukan serangan balik. Hal itu disampaikan Biden pada Rabu 2 Oktober 2024 saat ditanya soal hak Israel untuk merespons serangan Iran. Dikutip dari Tribun News, Biden mengaku menentang wacana jika Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Dalam pernyataannya, Biden juga mengatakan bahwa Iran akan dijatuhi sanksi. Biden pun mengaku telah mendiskusikan sanksi itu bersama para pemimpin negara G7. Tanggapan itu disampaikan Biden seusai beredar kabar bahwa Israel tengah mempertimbangkan serangan ke fasilitas penting Iran. Israel dilaporkan berencana menyerang fasilitas minyak, gas hingga nuklir. Serangan balik itu sebagai bentuk balasan atas ratusan roket Iran yang menghujam Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa Iran telah melakukan kesalahan besar. Iran pun disebut harus membayar harga yang mahal atas serangan yang dilesatkan ke Israel. Serangan ratusan rudal Iran ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024 menjadi sorotan dunia. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menamai serangan tersebut sebagai Operasi Janji Sejati 2. Serangan tersebut dilaporkan memakai nama sandi "Oh Utusan Tuhan" yang ditujukan pada target keamanan serta intelijen Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu muncul beberapa menit seusai operasi tersebut dilancarkan. Serangan itu disebut sebagai respons atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Hizbullah Hassan Nasrallah, bos Hamas Ismail Haniyeh, dan Panglima IRGC. Menurut sejumlah laporan, operasi Iran itu melibatkan ratusan rudal balistik. Sekira 400 rudal ditembakkan ke sasaran militer di Tel Aviv dan beberapa titik lainnya. 80% rudal Iran itu disebut berhasil menembus pertahanan Iron Dome Israel dan mengenai sasaran yang dituju. Namun IDF juga mengklaim telah mencegat sebagian rudal-rudal yang menghujam negaranya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.